Hai, halo teman-teman seller semua. Selamat pagi semuanya. Halo. Halo, halo, selamat pagi. Wah, selamat pagi Bang Adi. Gimana kabarnya Bang Pagi-pagi, Adi? alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Untuk Bang Arjun Adi gimana ya? hari ini? Untuk cuacanya, Kalau untuk cuacanya gimana di Bandung, di Jakarta, atau misalkan di di Adi sih. Untuk di Bandung ini cuacanya hari ini cerah banget sih. Untuk di Arjun gimana? Oke, aku jadi sekarang lagi ada di domisili di Jakarta nih Mm-mm, Bang Adi, dan cuacanya cerah banget. Agak sedikit mm-mm. berawan kalau di Jakarta, tapi Oke, justru karena cuacanya secerah ini, aku jadi semangat nih buat bawain beliau. berarti Kalau di harus Bandung semangat gimana? ya. Untuk di Bener Bandung sendiri banget. hari ini cuacanya cerah banget. Berarti mau nggak mau Adi harus tetap semangat untuk nemenin teman-teman seller yang hari ini untuk di event beliau belajar imut tanpa gelo. Yang biasanya sih ada Bang Ando karena hari ini Bang Andonya bakalan berhadir, jadi kita berdua yang akan membantu teman-teman seller untuk ngadain acara beliau gitu. Benar banget teman-teman. Jadi di pagi hari ini kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan akan membahas tips and trick seputar live streaming dan juga short video. Nah sebelum itu Bang Adi, aku mau coba teman-teman sapa dulu teman-teman sellers yang udah hadir di kolom komentar. Yang Boleh gak banget, kalah Jun. menarik, ada Kak Bella nih Bang Adi Halo, nih. pagi, Kristabella. Selamat pagi juga untuk Sirajudin M. Ansori. Sapa gua bang, Oke. katanya gitu. Halo Kak Sirajudin, apa kabarnya? Baru lihat nih aku nih Kak Sirajudin nih. Baru lihat lagi maksudnya ya, selama udah lama banget aku nggak nge-host Mm. nih. Dan Bener udah ada muncul banget. gini dari Kak Jessica TikTok. Halo Kak Jessica, gimana kabarnya hari ini? Boleh nih, untuk teman-teman seller yang sudah hadir hari ini, boleh dicek-cek juga, boleh dipanggilin, boleh di-mention teman-teman sellernya yang udah makan jain untuk di acara beliau hari ini. Oke? Bener, Jangan bener lupa. banget. Bener banget Bang Adi. Jadi buat teman-teman seller juga buat di-tag-tagin ya Bang Adi ya. Boleh banget Mm. ya Bang Adi ya. Dan juga buat teman-teman juga aku mau tahu yang dari LARP itu siapa aja. Oke, betul. Biasanya yang di LAK tuh Nah, biasanya rame banget. Biasanya ada Kak Anik, ada Kak Bunabun, biasanya suka muncul tuh di acara beliau biasanya. Atau juga Kak Fetin biasanya yang suka hadir. Dan teman-teman yang lain juga yang biasanya di hari Senin itu muncul sama Bang Ando, nemenin Bang Ando selama 1 jam dan 2 jam ke depan. Harusnya hari ini juga nemenin kita berdua ya, Jun ya? benar. Mungkin dari teman-teman semua di sini banyak yang bertanya-tanya juga gitu, kenapa Mm-mm. di sesi beliau pada pagi hari ini itu dibawain sama Bang Adi dan juga aku ya gitu ya. Mm-mm. Karena emang Bang Ando tadi udah disebutkan kalau lagi berhalangan Mm-mm. hadir, jadi Mm-mm. kita di sini mau gantiin Bang Ando nih khusus buat hari ini. Tadi aku Spesial juga hari udah ini aja ya. bener banget Bang Adi. Tadi aku juga lihat udah ada Kak Rani ya yang nanya Mm-mm. kira-kira beliau atau belajar ilmu tanpa galau itu diadainnya di LARP atau di Facebook gitu. Terus tadi udah Betul. coba aku jawab gitu kalau misalnya Mm-mm. ada di Facebooknya TikTok Betul Food banget. seperti itu Nah, ya. kebetulan hari ini juga ini udah ada Kak Anik yang udah join. Halo Kak, halo. Selamat pagi Kak Anik. Gimana hari ini untuk penjualannya dan gimana? Udah live stream belum? Biasanya Kak Anik itu paling rajin, yang paling aktif juga nih untuk di member di TikTok itu sendiri gitu, Arjun. Oh iya benar banget Kak Anik sering banget juga ya. Hmm, Apa pernah juga nih disuruh dinominasikan jadi apa namanya seller berprestasi gitu ya karena banyak sekali betul, betul. ilmu-ilmunya dari Kak Anik Hmm, ya dan aktif juga Kak Anik salah satu orang betul. yang aktif juga di komunitas Hmm. TikTok. Seperti itu. Aku masih nunggu teman-teman sellers yang lain yang dari LARP mana Oke. aja gitu ya Hmm, karena betul. ini aku udah coba tadi tag-tagin juga. Mungkin Bang Adi bisa di tag-tagin juga Bang Adi di LARP Bang Boleh, Adi di aku akan announce. bantu tag-tagin ya. Boleh, siap. Oke, Kak Anik tuh lagi di Bandung ya, domisilinya ya? Ya, setahu aku tuh untuk Kak Anik di Bandung ya, sama kayak di Bandung juga gitu. Oke. Tadi aku ketemu tuh waktu di acara Self Conference tuh yang kemarin di Bandung. Sempat lihat tapi belum sempat nyapa juga sih sebenarnya sama Kak Anik gitu. Benar banget. Nih, kalau Kak Sirajudin domisilinya di mana nih? Kak Hmm. Sirajudin. Aku pengen tahu nih Kak Sirajudin. Ada Kak Zahra Ardi juga. Halo Kak Zahra Ardi. Udah lama banget aku juga nggak ngeliat Kak Zahra Ardi nih. Karena baru dipanggil lagi nih jadi MC nih buat bantuin di acara beliau. Kayak gitu. Dan aku lihat ya perkembangan dari komunitas TikTok Hmm. itu sangat besar sekali ya Bang ya. Dan Betul, mungkin betul banyak banget. juga teman-teman seller yang baru bergabung di komunitas TikTok Food. Aku Hmm. pengen tahu kira-kira teman-teman yang baru bergabung itu siapa aja. Boleh, Tuh. betul. Jadi di absen nih, kira-kira Hmm. domisilinya dari mana. Nah kalau Kak Sirajudin, Bang Adi itu dari Hmm. Madiun.
Wah, dari Madiun tuh. Biasanya Dari brem kalau Madiun. Madiun itu ya biasanya ya. Brem tuh apaan tuh, Bang? Makanan. Aku lupa itu brem apa dari Jember ya? Aku dari Ayo. Madiun. Aku itu Ayo. dari Madiun ya, Jun ya. Oke, Oke, itu Kak tuh Zahra kata Kak Ardi. Ani katanya. Kata Kak Ani Hah? katanya baru kelihatan Kak Arjun dari mana aja katanya tuh. Kak Arjun Iya nih tanya. aku lebih fokus di balik layar nih Kak Hmm, Adik nih. Jadi lebih banyak di balik layarnya kemarin. Kayak gitu. gitu kan nih. Terus Kak Terus Zahra Ardi nanya nih hmm, Bang Adi, Bang hmm. Ando kemana? Nih Kak Tuh, Zahra nanyanya Ardi. Bang Ando ya, nanyanya bukan kita berdua Jun ya. Apa kabar kita berdua? Tapi yang nanyanya Bang Ando mungkin nggak bisa lepas ya, nggak bisa move on gitu dari Bang Ando kayaknya. Bener banget nih, buat jawab pertanyaan ini nanti biar Bang Ando aja yang jawab kali ya, Bang Andonya Boleh Bang. kemana gitu ya. Karena Betul betul. aku juga belum ada kontekan nih sama Bang Ando nih, karena aku koordinasinya pagi ini langsung sama Bang Andi. Mm. Kayak gitu Kak Zara. Dan ini udah ada muncul juga dari Kak Diana Fitrianti. Halo halo Bu Nabun, biasanya kalau Kak Bu Nabun biasanya hiliu, biasanya gitu. Biasanya kalau di grup LARK atau misalkan di komen-komen di Facebook maupun yang dimanapun, biasanya dia ada satu kata hiliu katanya. Hiliu hiliu. Hilio. Oh itu ini ya masuk ke dalam apa ya namanya ya, jargon kali ya. Betul, jargon-jargon. Jargon kali ya, betul. Jadi kalau misalnya untuk menciptakan unique selling point gitu, kalau misalnya Betul. lagi live streaming atau Mm. bikin short video, hello gitu, halo gitu Karena ya maksudnya ya. penting banget kayaknya kalau misalkan di story itu punya unique selling point yang mungkin ada di sesuatu yang mungkin yang berbeda dari teman-teman seller. Contohnya kayak apa Kak Buna Bun atau Kak Diana yang biasa untuk manggil teman-teman sellernya, teman-teman bayarnya itu misalnya bisa kata hiliu, hello atau misalkan halu atau seperti apa itu juga menjadikan sesuatu yang unik mungkin ya Jun ya. Setuju banget. Ada Kak Ella juga yang nanyain lagi Bang Ando kemana nih. Ini nanti Kak Ella biar Bang Ando aja yang ngasih tahu Bang Ando kemana ya. Iya, nanti Ada di minggu depan Bang Ando harus klarifikasi di hari ini dia kemana. Betul nggak Jun? benar. Ada Kak Nel Momi juga hadir. Nih Kak Nel Momi domisilinya dari mana nih? Kak Nel Momi domisilinya dari mana nih? Aku baru lihat nih Kak Nel Momi, salam Hmm. kenal kalau gitu ya. Tadi sempat muncul 2 detik Kak. Wah, tadi Bang Ando sempat muncul ya 2 detik ya. Sempat Nanti muncul, kita tiba-tiba tanya menghilang lagi Jun ya. kita tanya di minggu depan aja gitu. Oke, aku Oke. mau coba geser sedikit. Kira-kira Hmm, nih Bang hmm. Adi, kita hari ini mau bahas mengenai topik apa nih Bang Adi kalau aku boleh tahu? Kalau seperti biasa kan, kalau misalkan untuk beliau itu mau nggak mau tentang short video ataupun live stream biasanya gitu ya kan. Kita akan tumpas tuntas tentang apa itu live stream yang baik seperti apa, atau misalkan ada mungkin kita bahas lagi nih pelanggan-pelanggan apa aja nih, atau tips and triknya supaya kita melakukan live stream gitu dan short video itu lebih baik dan lebih kece lagi. Bener banget teman-teman. Nah, salah satunya adalah di sesi beliau ini bakal dikupas tuntas ya. Dan juga kalau misalnya teman-teman salah punya experience atau pengalaman yang relate dengan topik kita pada pagi hari ini, boleh banget di-share di kolom komentar. Jadi buat teman-teman seller yang baru bergabung juga tahu kalau misalnya apa ya, dari pengalaman teman-teman itu juga bisa diterapin juga nanti buat teman-teman sellers yang lainnya. Seperti itu. Mungkin Bang Adi ada materinya buat pagi hari ini? Boleh dong. Kita mulai Boleh. share screen aja mungkin ya. Oke, jadi teman-teman Oke. kita hari ini bakal ada share screen juga, tapi kita tetap bakal juga bacain komentar dari teman-teman semua. Jadi nanti modelnya santai ya Bang ya, santai. Betul. Tapi kita juga tetap harus fokus. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kopi, ada cemilan, udah mantep deh. Kita diskusi baru di kolom komentar selama 1 jam ke depan. Boleh, Bang Adi, silakan Bang Adi. Oke, sudah muncul belum ya? Oke, sudah muncul belum ya? Udah, oke. Tuh, Jun, Kak Anik masih bertanya-tanya diumpetin di mana katanya Kang Ando. Oke deh, kita akan mulai aja nih Kak Anik nanti untuk Bang Andonya, nanti biar Bang Ando yang klarifikasi, Bang Ando kemana, hari ini kemana, dan nanti langsung tanya-tanya aja nih sama Bang Ando mau di grup, ataupun mau langsung di Facebook nanti di minggu depan, boleh langsung tanya aja. Oke, kita akan mulai aja nih untuk sesi materi hari ini di beliau, kita akan mengumpas tuntas nih, hindari pelanggaran short video, dan ini tips dan triknya. Oke nih, biasanya Jun, kalau untuk
pelanggaran-pelanggaran yang ada di short video itu banyak banget, John. Oke. Ada tiga yang terpenting itu di produk, video, dan live streaming gitu. Kita akan breakdown satu persatu ya. Dimulai dari produk. Yang pertama nih, yang paling sering muncul atau misalnya sering juga yang jadi pertanyaan gitu katanya, produk tidak didukung. Menurut Ajun gimana untuk produk tidak didukung? Nah, kalau misalnya produk tidak didukung ini kan sebenarnya banyak banget mungkin teman-teman sellers yang baru gitu ya, yang baru Betul. bergabung gitu ya. Aku pengen jualan apa ya, misalnya ya, mungkin makanan tertentu gitu, atau minuman tertentu, atau produk-produk tertentu yang memang harus ditinjau lebih lanjut gitu, kayak apa ya namanya, untuk menunjukkan kalau produk ini sebenarnya aman, teman-teman. Sebenarnya Betul. aman. Nah, itu biasanya ada yang namanya smart approval. Seperti itu. Nah, nanti itu biasanya teman-teman bisa tanya ke tim apa ya namanya untuk smart approval itu task force ya, Bang Adi Iya, ya? betul. Tim Betul. task force Tapi ya. untuk saat ini produk-produk yang tidak didukung atau misalkan emang harus yang dulunya kita minta smart approval, sekarang itu udah ada, Jun, beberapa kayak contohnya makanan tuh. Makanan itu dan kesehatan itu Oke. biasanya sekarang udah ada gitu. Jadi di sales center itu sekarang udah langsung bisa kebuka, tetapi itu harus tetap langsung dikirim juga untuk si persyaratannya. Benar banget, karena emang sebenarnya kan kita pengen juga antara penjual sama pembeli itu nyaman ya, Bang ya. Apalagi Dan kadang timbul tuh ada, percaya. betul, kepercayaan itu, trust itu. Kadang tuh ada beberapa produk yang ini kira-kira aman nggak ya gitu, terutama mungkin kayak beauty ya, produk beauty gitu ya. Aku kan sering banget pakai facial buat di wajah dan lain sebagainya gitu. Cuman aku masih ragu nih, ini benar-benar aman atau enggak. Jadi sebenarnya Betul. tujuan dari memasukkan atau mengunggah sertifikat atau surat-surat tertentu itu ya untuk itu, kayak gitu, teman-teman. Betul. Oke, Bang Adi, aku Oke. lihat di kolom komentar ada Kak Ranger Studio nih. Kak Ranger Studio nanya ID rapatnya berapa ya mau masuk join gitu. Nah, tadi udah dijawab juga sama Kak Sirajudin. Jadi mungkin Kak Ranger Studio ini salah satu sellers baru ya. Aku mau ngucapin Betul. selamat datang ke Kak Welcome. Rangers. Selamat datang, welcome home mungkin. Tadi ya. Gitu. Jadi untuk sesi beliau ini, Kak Ranger ini eksklusif hanya di Facebook grupnya TikTok Hood. Jadi enggak masuk ke Zoom, tapi emang hanya di komunitas TikTok Hood di Facebook group, seperti itu. Betul. Nah, Kak Ranger juga apakah udah masuk ke LARP atau belum? Kalau belum, nanti bisa dikonfirmasi di kolom komentar. Jadi nanti bisa dibantu sama tim TikTok Hood untuk masuk ke grup LARP. Oke? Betul. Oke, Bang Adi, lanjut. Lanjut lagi. Oke, yang kedua ini ada bahasa lain gitu. Ya mungkin kalau misalkan dari bahasa lain ini bahasanya harus jelas ya mungkin ya. Bahasa-bahasa yang diinformasikan kepada teman-teman buyer yang ada di sales center sendiri, produknya itu harus disesuaikan dengan produk yang betul, misalkan namanya dengan bahasa yang baik, jangan menggunakan bahasa yang lain. Sebisa mungkin bisa dimengerti oleh teman-teman buyer yang ada datang di TikTok-nya teman-teman seller gitu juga. Oke, nah mungkin ada juga campuran-campuran bahasa, entah itu bahasa Inggris atau apa ya, bahasa dari negara lain gitu ya, kayak gitu. Jadi memang harus diteliti lagi, lebih teliti lagi nih. Kalau misalnya masih bingung bisa tanya ke AM-nya, kalau ada yang udah punya AM, tapi kalau misalnya ada yang belum punya AM bisa tanya ke tim TikTok. Seperti itu ya, Bang Adi ya. Oke, silakan lanjut, Bang Adi. Dan yang selanjutnya itu kemungkinan produk palsu. Nah, ini yang paling harus teman-teman paling istilahnya topnya gitu ya. Jangan sampai ini teman-teman seller ini menjual atau memasarkan produk-produk yang istilahnya palsu itu. Atau misalnya KW, mau KW super, mau KW 1, KW 2, jangan sampai pernah. Jangan sampai. Itu pun karena kan nanti akan berefek ke teman-teman seller yang akan jadi menghilangkan kepercayaan si buyer untuk membeli barang yang kalian jual gitu sih, Jun. Jadi dipastikan untuk barang-barang itu harus benar-benar ori ya, Jun ya. Nggak boleh ada ori satu, ori apapun, ori second, ori lecet. Harus benar-benar ori baru. Oke, yang jadi juga informasi tidak lengkap. Nah, ini nih yang tadi menyambung yang tadi, misalkan barang-barang A, B, C, D
ABCD itu untuk istilahnya misalkan barang, baju bahannya apa, si bordirnya atau apa, atau misalkan tulisannya seperti apa, itu benar-benar diinformasikan dengan cara lengkap maupun jelas. Yang terakhir, Oke, lanjut Bang dan Adi. fungsi dan efek yang menyesatkan. Biasanya ini teman-teman yang biasanya yang produk kecantikan atau misalkan produk-produk seperti kesehatan itu biasanya benar-benar memutihkan selama 1 minggu gitu ya. Memutihkan atau misalkan membersihkan, menguruskan berat badan selama 2 hari. Nah, itu sebisa mungkin dihindari untuk istilahnya, kalaupun kan kadang-kadang ketika ada yang namanya kecantikan atau misalkan berat badan, biasanya ada yang cepat, ada juga yang mungkin itu lambat ya. Khawatirnya kalau emang yang untuk yang pas, yang cepat, is oke, berarti cocok untuk teman-teman yang badannya yaitu langsung gitu ya. Tapi khawatirnya kalau misalkan nanti ada teman-teman teman-teman buyer yang membeli dan akhirnya tidak berekspektasi selama 2 hari tidak turun, kan itu juga akan menimbulkan trust yang hilang lagi ke produk yang dijual oleh teman-teman seller. Sebenarnya kalau misalnya kita coba tinjau lebih lanjut ya Bang ya, produk-produk seperti memutihkan, menguruskan, atau apapun lah itu kan masuk ke overclaim ya, klaim yang berlebihan gitu. Justru itu malah masuk ke pelanggaran gitu. Aku yakin deh, mungkin kalau misalnya teman-teman di sini udah sering ikut event-event yang ada di komunitas TikTok Hood ya, di beberapa episode atau topik-topik yang udah kita kasih itu sering juga dibahas mengenai overclaim ini. Jadi jangan sampai teman-teman terlalu berlebihan mengklaim bahwa produk ini bisa memutihkan, kemudian menguruskan, atau bahasa-bahasa lainnya seperti itu ya Bang Adi ya. Betul. Oke. Boleh Lanjut sekarang Bang yang untuk video ya. Mungkin video mau dari Karjun atau Adi lagi? Silakan Bang Adi, aku coba bantu respon sambil lihat kolom komentar nih Bang. Oke, video itu perilaku komersial di bawah umur. Biasanya nih teman-teman ketika video ini benar-benar istilahnya yang paling krusial gitu. Ketika ada nanti memberikan video atau membuat video yang ada anak kecilnya biasanya, Jun. Atau misalkan ada contohnya nih filter ketika Arjun, mungkin Arjun kan mukanya masih unyu-unyu gitu ya. Nah, nanti tambah filter biasanya itu akan membuat menjadi mukanya itu menjadi lebih muda lagi. Itu pun menjadi sesuatu yang pelanggaran yang biasanya tiba-tiba yang tidak kerasa atau tiba-tiba nggak ngeh istilahnya gitu, nggak ngeh. Dalam artian, loh, kenapa saya dapat pelanggaran? Ya mungkin itu juga bisa dilihat dari teman-teman seller ketika membuat video, jangan sampai terlalu efeknya terlalu lebay istilahnya gitu. Jangan sampai yang tadinya mukanya jadi hitam jadi putih ataupun sebaliknya gitu. Dipastikan videonya itu clear dan sesuai dengan apa yang kita videokan itu. Oke, benar banget gitu ya. Mengenai videonya itu ya Bang Adi ya. Ini aku juga baca di kolom komentar ada Kak Zahara Ardi. Overclaim ini bahas agak kita geser sedikit ke sebelumnya nih. Overclaim udah banyak implementasinya Kak, bahkan viewersnya ribuan. Nah, overclaimnya yang seperti apa nih Kak Zahara Ardi nih? Aku pengen tahu nih gimana overclaimnya Kak Zahara Ardi gitu. Apakah yang memutihkan itu atau seperti apa gitu. Soalnya emang ada beberapa klaim-klaim yang justru memang itu sebenarnya sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa produk ini emang beneran bagus dan ampuh gitu. Ada juga beberapa yang punya bukti gitu. Tapi kadang aku juga lihat yang ini bisa memutihkan dalam waktu 1 hari, 2 hari kayak gitu dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya emang itu beneran klaim tapi ada buktinya, itu kan bisa jadi apa ya sebenarnya ya untuk meningkatkan trust itu sendiri ya Bang Adi ya. Gitu. Kadang masih banyak juga yang aku lihat kalau misalnya dalam waktu segini bisa putih dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada tanggapan dari Bang Adi? Cukup kayaknya. Itu sudah menjadi jelas untuk teman-teman saya yang harus diperhatikan untuk di video ini. Sama halnya untuk fungsi dan efek menyesatkan di video pun sama, itu diperhatikan juga, jangan sampai memberikan yang benar-benar menyesatkan dari teman-teman seller, dari teman-teman buyer.
ketika memberikan informasi yang ada di video teman-teman nanti ketika upload di TikTok-nya. Yang ketiga nih, ini yang paling terpentingnya juga Jun sebenarnya untuk pengalihan traffic. Biasanya kan teman-teman seller belum ada yang tahu ataupun ketika lupa ketika muncul di TikTok Shop-nya itu tidak mencantumkan hanya di keranjang kuning, tapi mencantumkan entah itu web ataupun email ataupun nomor WhatsApp yang di luar dari TikTok Shop, itu pun sebisa mungkin dihilangkan. Jangan sampai memberikan informasi untuk mengalihkan traffic di luar dari keranjang kuning, Jun. Karena kan ini kita kan berjualan hanya kita jualan di TikTok Shop ya. Jangan sampai orang-orang bisa membeli di luar untuk di luar produk di luar marketplace yang lain gitu. Karena kan kita fokusnya sekarang ada di TikTok Shop gitu, Jun. Benar banget, kadang aku juga sering banget lihat beberapa teman-teman sellers gitu ya yang mungkin mencantumkan nomor handphone atau mungkin alamat email atau link dari marketplace lain seperti itu. Karena emang ketika teman-teman jualan nih di TikTok Shop gitu, semua proses transaksinya itu ya dilaksanakan di TikTok Shop. Mungkin aku mau agak geser sedikit ke yang perilaku komersial di bawah umur tadi, Bang Adi ya. Mungkin ada juga nih, ini yang masih sering banget. Kenapa aku terus berulang mengatakan ini? Karena memang kan pertumbuhan dari sellers TikTok Shop itu juga semakin tinggi ya, semakin besar, semakin luas gitu. Salah satunya adalah suara anak kecil. Ya, betul. Betul ya, Bang ya. Gitu, entah itu di video atau juga di live streaming gitu, karena emang beberapa kali gitu untuk menampilkan suara anak kecil dan lain sebagainya itu bisa terindikasi terkena pelanggaran ya, Bang Adi. Oke, silakan Bang Adi dilanjutkan. Oke, sama halnya untuk mempromosikan produk palsu seperti yang tadi yang pertama di produk, di video pun jangan sampai gitu teman-teman untuk menjual atau mempromosikan produk-produk palsu, produk KW atau misalkan mau itu KW1, KW super dan lain sebagainya, itu jangan sampai, dan kalau bisa dihindari dan jangan sampai menjual produk-produk yang istilahnya palsu atau tidak ori gitu. Dipastikan untuk teman-teman seller itu menjual produk yang benar-benar ori, terjamin kualitasnya supaya bisa menimbulkan yang tadi kepercayaan, terus jadi si buyer itu membeli kembali barang-barang yang dijual dari produk yang teman-teman jual melalui TikTok Shop gitu. Yang terakhir untuk di video sendiri itu konten di reproduksi. Biasanya nih teman-teman seller membuat lagi nih konten atau mereupload ketika video-video yang sebelumnya itu FYP, Jun. Nah, dan itu harapan mereka pengen meningkatkan lagi yang muncul atau melihat video dari yang untuk selanjutnya gitu. Nah, ini pun jangan sampai teman-teman seller untuk mereproduksi lagi video yang sudah sempat di upload dan di upload ulang lagi, karena dari kita akan terbaca, Jun, untuk teman-teman yang sudah video yang di-upload dan yang kedua di-upload lagi, itu jangan sampai lagi, karena kan akan kebaca bahwa itu akan mendapatkan pelanggaran dan akan notifikasi ketika mengulang atau mereproduksi konten video yang sudah di-upload sebelumnya. Misalkan sebulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu, itu jangan sampai. Harapannya, karena kita kan shopping entertainment ya, Jun, otomatis mau nggak mau dari seller itu harus selalu memproduksi video-video terbaru, video-video yang istilahnya relate dengan penjualan, relate dengan day-nya hari ini atau apa, itu dengan konten-konten video yang terbaru gitu. Oke, jadi emang sebenarnya untuk proses promosinya gitu ya, salah satunya short video itu emang teman-teman bisa menggodok atau mencari ide-ide baru sebagai promosi ya, seperti itu ya Bang Adi ya. Jadi kalau misalnya konsep video atau video itu udah pernah dipublish, kemudian dimasukin lagi gitu ya, itu bisa terindikasi pelanggaran ya Bang ya. Mungkin dari secara konsep gitu bisa agak sedikit berbeda gitu ya. Soalnya aku juga kalau misalnya scrolling di TikTok gitu, khususnya kalau misalnya lihat konten-konten promosi gitu ya, dari seller-sellers juga atau dari affiliate gitu ya misalnya. Itu juga konten-kontennya bahkan banyak banget yang menarik gitu, yang promosi kayak misalnya ada yang nanya-nanya gitu, kayak misalnya
sambung lagu misalnya, sambung lirik gitu. Terus tiba-tiba sebenarnya itu talentnya sendiri gitu, dia nggak suka ceritanya di video itu, nggak suka, terus disiramlah tasnya pakai air. Ternyata ini adalah video promosi untuk tasnya dia sendiri gitu, yang membuktikan kalau ini video tasnya anti air. Itu menarik banget sih kayak gitu. Menjadi plot twist mungkin ya. Benar banget Bang Adi. Oke. Benar. Oke, lanjut Bang Adi. Oke, yang terakhir ini kan tadi produk sudah, video pun sudah, dan yang terakhir itu tetap untuk di live stream gitu. Dari live stream pun sebenarnya sudah dibahas dari tadi yang di produk maupun video, yang ada 2 poin, mempromosikan produk-produk palsu ataupun konten yang direproduksi. Jadi, sebenarnya teman-teman harus ketika lagi live stream itu harus sesuaikan ya dengan jangan sampai untuk mempromosikan produk-produk yang dinilai itu seperti palsu ataupun maupun KW, dan dipastikan harus menjual atau mempromosikan produk-produk yang terjamin keoriannya. Dan untuk konten yang direproduksi itu jangan sampai di-upload lagi dari video sebelum-sebelumnya. Gitu, John. Oke, Bang Adi. Nah, mungkin kalau mengenai dari ketiga hal ini, dari produk, video, dan juga live streaming gitu ya, mungkin salah satu yang yang menimbulkan pertanyaan ke teman-teman sellers adalah gimana sih caranya buat mempertahankan viewers ini selama melakukan live streaming gitu. Khususnya mungkin teman-teman baru yang baru bergabung di TikTok Shop gitu ya. Kenapa live-nya masih sepi, kemudian keluar masuk dan lain sebagainya gitu. Kalau dari Bang Adi ada masukan nggak, ada saran atau input mengenai tetap harus sebisa mungkin ketika lagi live stream itu produk yang diinformasikan atau misalkan ketika kita lagi spill istilahnya ya, itu harus sesuai dengan produk yang ada di etalase yang pertama itu. Yang kedua, display-nya benar-benar memperlihatkan misalkan bajunya seperti apa, potongannya seperti apa, apakah ada istilahnya ada bordirnya atau misalkan ada sablonnya yang jelas tulisannya ABCD, itu sebisa mungkin diperlihatkan gitu, karena biar bisa menarik dari teman-teman seller, dari teman-teman buyer untuk check out dari barang yang sudah diinformasikan. Dan jangan lupa ketika mau live stream juga sebelum 2 jam sebelum, atau misalkan sehari atau minimal 2 jam deh, 2 jam itu sudah membuat video teaser menginformasikan bahwa akan ada live stream untuk di TikTok-nya teman-teman seller gitu. Oke, jadi bikin video teaser itu ya. Mungkin kalau misalnya aku juga boleh kasih saran, teman-teman bisa bikin fix dulu nih kira-kira live-nya di jam berapa sampai jam berapa gitu. Bisa ditulis di bio ya jadwalnya ya. Iya, betul, bisa. Senin, Rabu, Jumat, jam 1 sampai jam 2, jam 5 sampai jam 7, jam 9 sampai jam 11, seperti itu. Karena biar followers juga tahu, ini live-nya dari rentang jam segini sampai jam segini. Sama mungkin lebih ke pengisian kontennya sih saat live streaming. Karena memang jujur kalau misalnya aku lihat live streaming orang-orang itu di awal itu aku nggak fokus ke produk sebenarnya. Pengen lihat aja live streamingnya gitu. Karena kan kalau misalnya kita scroll gitu, akan merasa sangat senang kalau misalnya sebenarnya kita disapa. Iya, betul. Ya kan, apalagi sama adminnya gitu, kita disapa-sapa gitu. Apalagi kalau adminnya cantik ya, dan penontonnya itu cowok-cowok gitu, akan lebih segar gitu, akan lebih semangat gitu untuk check out-nya, John. Dan kebalikannya ketika yang lihat ibu yang misalnya cewek-cewek, ketika yang spill-nya itu cowok ganteng, putih, berwarna, itu menjadi daya tarik, John, biasanya. Karena aku sempat lihat nih, sebagai yang live stream, yang itu yang benar-benar sih, yang live-nya itu cewek cantik, terus benar-benar enak gitu untuk menjelasannya. Adapun yang cowok juga benar-benar dia ngerasa pede menginformasikan bahwa ini nih produk yang saya pakai ini, contohnya seperti ini, ketika pemakaiannya, ketika fungsinya yang kita digunakan, itu terlihat jelas ketika pada live streaming gitu, John. Benar banget gitu. Kebetulan nih kalau aku nih Bang ya, aku tuh lagi seneng banget lihat live streamingnya Parfum.
Nah, kan kalau misalnya kita coba lebih lebih dalam ya, parfum itu kan harus dicoba ya di hidung ya. Gitu. Iya, betul. Kalau misalnya live streaming itu kan kita nggak bisa nyium tuh. Wangi parfumnya kayak gimana Oh gitu. iya, betul. Ngebayanginnya gimana. Cuman yang bikin aku menarik dan akhirnya check out adalah pembawaan si admin ini, si house-nya ini dalam meyakinkan buyer. Aku nanya nih kadang, Mas, aku pengen parfum yang ninggalin jejak gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya lewat itu baunya atau wanginya itu masih ketinggalan gitu. Tapi aku seneng yang manis, aku nggak seneng yang fresh. Aku senangnya yang manis gitu. Aku kan nggak bisa nyium, tapi dia menjelaskan secara detail dan ngasih perbandingan antara, jadi ada macam-macam manisnya, ada yang manis pekat banget, ada yang manis gitu. Itu dari cara menjelaskan storytelling-nya, kemudian di show produknya, itu apa ya, meyakinkan aku gitu, meskipun aku Iya. belum tahu baunya gitu, tapi ketika dia mendeskripsikan wanginya, oh ini ada sedikit lemonnya, ini ada sedikit wangi apanya gitu, itu justru buat aku yakin, oke, aku coba deh check out gitu. Kalau misalnya bagus ternyata enak nih beneran nih, jadi aku percaya sama si sales ini gitu. Itu sih lebih ke bagaimana teman-teman storytelling pada saat kontennya seperti itu. Dan Untuk kalau meyakinkan ya misalnya Jun ya, untuk meyakinkan benar ke teman-teman seller bahwa produk yang kita jual itu bisa kita bayangkan, bisa nanti kita lihat, oh kita pakai ini seperti apa, kita gunakan seperti apa, kita ketika nanti kita oleh seperti apa, wanginya seperti apa. Sebisa mungkin teman-teman seller juga yang tadi kata Arjun harus benar-benar detail, jadinya detail dan lengkap ketika memberikan informasi yang sesuai dengan produk yang dijual oleh teman-teman seller. Betul, setuju gitu. Nah, kalau misalnya viewersnya keluar masuk atau mungkin menurun dan lain sebagainya ya, sebenarnya itu kan adalah salah satu bentuk perilaku konsumen ya, perilaku viewers atau pengguna gitu. Kita Ya, tidak bisa mengatur itu, tapi yang bisa kita lakukan adalah gimana storytelling pembawaan kita di live streaming. Seperti betul. itu. Jadi kalau misalnya untuk meningkatkan viewers, kalau dari aku, dari pengalaman aku, kalau misalnya memposisikan sebagai pembeli atau konsumen adalah melihat konten di dalamnya. Kayak gitu. Kadang ada yang emang sambil main gitar dan lain sebagainya sih, Betul. Bang. Kayak gitu. Ada yang main drum tuh, main drum, main gitar, terus tuh apa lagi ya? Benar-benar dipakai Jun istilahnya. Jadi tahu bahwa oh gunanya ini, fiturnya ini, atau misalkan cara pakainya itu seperti apa, itu juga bisa untuk salah satu cara untuk meyakinkan teman-teman seller untuk menginformasikan kepada buyer biar mereka akhirnya untuk check out di produk yang dijual oleh di TikTok-nya teman-teman seller gitu Jun. Oke. Nah, ini aku lihat di kolom komentar ada Kak Roger Studio. Kak, aku mau live nih, boleh dibantu lihat ya, gitu. Ini Kak Roger, boleh dong kasih linknya di kolom komentar. Kak Roger masih ada di sini, boleh dikasih linknya di kolom komentar, jadi kita bisa langsung coba cek gitu. Nah, buat teman-teman sellers yang lain, ini ada Kasih Rajudin dan teman-teman yang lain, kalau misalnya juga pengen lagi live streaming, kemudian pengen coba kita lihat gitu ya gimana live streamingnya, boleh tinggalin Boleh. jejak di kolom komentar ya Bang. Kayak Betul, gitu. betul. Mungkin apa namanya, ini ada pertanyaan dari Kak Trivjo. Kak, ada saya lihat ibu-ibu jualan, ada anak kecilnya pas di aspil barang malahan nangis lagi. Anaknya itu Kak, pas saya tanya kenapa ibunya tidak pernah pelanggaran, tapi dia bayar ke TikTok katanya. Kalau dibayar ke TikTok bisa ada anak kecil. Kalau bisa caranya seperti apa, boleh dibantu kasih tahu Kak. Ini nggak ada ya harusnya ya Bang ya, bayar-bayar Ya, ke TikTok nggak ada. ini enggak ya. Ya Bang ya, karena emang apa namanya, boleh diinfo nggak nih Kak Trivjo, sellernya siapa gitu. Karena Nama apa? sejauh Nama dari akunnya apa? betul, karena sejauh emang dari pengalaman teman-teman sellers yang lain seperti itu gitu. Mungkin buat teman-teman sellers yang baru bergabung, ada anak kecilnya, ada suara anak kecil dan lain sebagainya, itu bisa kena peringatan terlebih dahulu ya sebenarnya. Harusnya Iya kenapa ya, kena kena peringatan. Nah, peringatan. biasanya nanti langsung ada notifikasi biasanya. Apakah entah itu suara atau misalkan ada informasinya bahwa
ada suara anak kecil atau misalkan dan lain sebagainya, nanti itu jelas Jun biasanya dari ketika lagi live atau misalnya kita lagi apa, itu kelihatan kok dari notifikasi dari misalnya pelanggaran-pelanggaran apa yang teman-teman seller perbuat gitu biasanya Jun. Gitu. Contohnya kayak yang tadi harusnya ada ya Jun. Dan yang tadi itu kita tidak ada ya untuk bayar-membayar istilahnya supaya yang membantu teman-teman seller biar nggak hal itu terjadi. Benar banget. Karena emang sebenarnya cukup riskan. Karena ini kan sebenarnya yang di-tag itu adalah sistem ya teman-teman ya. Yang di-tag itu adalah sistemnya, jadi memang sama sistemnya yang nggak di-tag gitu. Seperti itu. Jadi mungkin bisa di-confirm Kak Trifjo gitu. Kalau misalnya sampai sekarang belum kena pelanggaran bagaimana dan sebagainya. Itu pasti cepat atau lambat ya Bang ya. Berdasarkan dari teman-teman tim TikTok Hood juga, itu cepat atau lambat akan ke-detect gitu. Karena itu memang udah pelanggaran yang ditetapin gitu ya, salah satunya ya Bang. Gitu. Karena emang bisa terindikasi macam-macam sebenarnya karena TikTok sebagai platform sosial media jadi emang menaruh perhatian khusus gitu ya, terutama dalam anak kecil seperti itu. Kak, masuk live ya. Oke nih, Bang Adi. Kita coba masuk ke live-nya. Wah, Bang Riki. Bang Riki, sapa-sapa dulu dong dari mana? Iya, tiba-tiba langsung kirim masuk link. Langsung tapi masuk link aja nih. Di komen pun kayaknya asli banget. Biasanya ada Kak Nunung. Biasanya Kak Nunung mana nih Kak Nunung? Kak Nunung biasanya. Iya nih Kak Nunung. Biasanya agak bawel, tapi hari ini kok menjadi Putri Solo. Enggak seperti biasanya. Ada apa nih Kak Nunung nih biasanya? Putri mana Kak Nunung nih? Yang lemah lembut. Mana nih? Oh, aku dari Sukabumi katanya. Ini nih kita mau coba review dulu nih ya. Mungkin kita bisa share screen kali ini Bang. Bang lu mau share screen punyanya Kak Roger mau nggak nih? Bisa nggak nih? Boleh saya coba ya. Iya, live-nya Kak Roger. Kak Roger namanya siapa sih? Aku susah banget deh nyebutnya Kak Roger. Ini kan nama toko ya, Ranger nih harusnya ya. Ranger Studio. Gitu. Nih Kak Riki, boleh nih dari Sukabumi. Nah, oke. Satu-satu ya Kak Riki ya. Oke, Kak Riki dari Sukabumi udah join di TikTok Food, di TikTok Shop berapa lama nih Kak Riki nih? Di sini ada parfum. Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat ukuran dulu yang 10 mili, teman-teman. Nah, mana nih, Bang? Bentar. Oke. Oh ya. Nah, 10 mili. Oh, nah, ini lihat, rasanya itu yang English Pear, teman-teman. Nah, kalau English Pear ini ya, dia aromanya ini parfum lebih ya? ke aroma buah pir. Parfum. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini suka yang buah-buah pir, suka yang lebih fruity, kamu bisa ambil. Lihat nih yang kayak gini nih. Bentar Jun ya, ini agak dapat. Oh, oke. Nah, oke. Ini menarik nih. Parfum ini kan seperti yang tadi aku udah bilang ya, Kak Roger ya. Aku tuh lagi seneng banget liatin parfum gitu ya. Nah, kita coba cek-cek nih. Aku juga sambil nonton. Buat teman-teman sellers juga yang pengen juga, misalnya kita lihat juga live streamingnya seperti apa, boleh nih dicek-cek ditulis. Tapi sapa-sapa dulu dong, kenalan dulu namanya, asalnya gitu ya. Jadi aku bisa tahu nih, bisa kenal juga karena aku kan juga sering menghafal juga nama-nama teman-teman sellers. Seperti itu. Gimana Bang Adi, udah bisa belum? Mampir dari Facebook. Oke, kita cek ya. Udah muncul belum ya? Udah muncul dong. Ada voucher 5.000 saya. Udah muncul ya? Ada juga dong alfanya nanti. Juga dong alfanya nanti. Mana nih teman-teman Facebook? Say halo Facebook mana nih teman-teman Facebook? Say halo dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk Black Opium ini ya kita di sini paling best seller karena untuk Black Opium dia tuh strong banget wanginya. Dan ini bisa untuk cewek cowok nih kakak. Strong banget. Ya, Kak Alfa suka parfum nggak? Kak Alfa suka parfum? Kalau suka parfum langsung aja dicek out kakak. Nah, ketiga namanya ya. Ketiga di sini ada rasa My Way Perfume. Nah, kalau My Way Perfume ini dia rasanya lebih enak ya teman-teman. Hai kakak satu-satu, dibantu tap-tap dulu ya. Nah, kalau My Way Perfume ini dia rasanya lebih ke aroma lemon. Hai Aruna, selamat bergabung. Halo teman-teman, dibantu
Energik ya hostnya. Benar, Aku suka nih dibantu Kak follow, Roger nih. Betul. ambil kupon voucher dapat potongan Ini diskon hostnya ya 5.000 Kak Roger sayang ya. ya. Dapat potongan voucher Tuh, 5.000, siapa Jun. yang mau bilang mau? Eh, Ayo, Kak kita maaf nih, waktunya ini di cuma layar kenapa 5 banyak menit banget aja tap-tapan dikasih ya? vouchernya. Yang mau Sorry. cepat loh. Yang mau cepet ya, 5 menit doang kita bagi-bagi vouchernya sayang ya. Nah, kalau untuk yang My Way Perfume ini, Kak Alfa lope-lopenya, aduh, Oke, makin kita mau. ini dulu ya Yang mau teman-teman bilang ya. mau, ayo kita hitung mundur ya. Ini Kak Bisa Roger ya. COD, bisa Aku suka nih sayang, hostnya bisa nih banget Kak. ya. Dia Nah, bagus kalau untuk My Way pembawaannya. Perfume ini, Betul. dia lebih ke aroma lemon. Ya, dia lebih ke aroma lemon dan ini bener-bener enak banget wanginya. Ya, enak banget wanginya. Cocok untuk cewek-cewek yang lebih ke cewek-cewek mamba, ya, cewek-cewek Oke. mamba ya, teman-teman ya. Nah, Oke. ke selanjutnya ada Blue Perfume. Nah, siapa nih yang mau cari Tapi parfum Bang maaf ini di cowok, sunscreen-nya masih ya, banyak ini banget bisa nih. banget Sorry. kalian kasih ke pasangan Yoi. kalian atau ke papah kalian Ada ya? juga boleh banget. Nah, kalau untuk Blue Perfume ini dia aromanya lebih strong juga dan Oke. untuk aroma Blue Perfume ini dia lebih ke woody. Jadi dia lebih ke kayu-kayuan, teman-teman. Nah, ini cocok banget Woods ya. buat teman-teman yang di Aku sini seneng nih yang mau tipikal-tipikal yang parfum rasa begini. kayu boleh ambil Blue Perfume. Nah, jangan sampai ketinggalan, kita lagi ada promo ya. Pembelian satu parfum. Oke, ini lagi di stop share screen tapi aku nonton di layar aku juga ini. Ya. Oke. Ini buat Kak Roger nih sebenarnya secara pembawaan dari house-nya, kakaknya ini udah bagus banget, maksudnya dari secara suara jelas. Itu yang pertama, yang kedua nggak ada noise yang suara kendaraan. Ada tuh noise suara kendaraan kan ya. Ini aku clear, suaranya clear. Nah, ini juga ada nunjukin secara detailnya produknya seperti apa, kemudian niche-nya, kategorinya nih cocoknya buat orang-orang yang seperti apa gitu. Nah, justru hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya bisa meyakinkan aku gitu sebagai buyer gitu ya. Karena emang kan aku nggak bisa nyium aromanya gitu. Bisa nggak sih kalau misalnya mungkin sambil dites gitu ya, sambil disemprot gitu ya, meskipun nggak bisa kecium juga gitu. Cuman kan sebagai praktiknya gitu, sebagai di tesnya gitu. Seperti itu. Itu kalau punyanya Kak Roger ya. Oke. Yeah. Oke. Kita mau balik ke Kak Riki dulu ya Kak ya, Bang? Boleh. Kita dari Kak Arjun boleh nggak untuk ininya untuk share-nya? Share screen-nya ya, sebentar. Ya, boleh. Oke, sebentar nih Kak Riki nih. Punyanya Kak Riki. Sebentar. Oke, aku coba share screen. Oke, udah kelihatan belum nih? Bentar. Oh, ini punyanya Kak Riki nih, lumayan bagus. Coba ya. Suaranya kedengeran nggak? Suaranya kedengeran, tapi gambarnya belum muncul. Nah, udah muncul. Ini udah ya. Oke, kalau tadi Kak Roger jualannya parfum, Kak Riki ini jualannya baju ya, jaket ya, clothingan ya. Clothingan ya. Oke, kita coba lihat dulu nih. Sebenarnya kalau clothingan ini, kalau dari yang aku lihat itu lebih ke size ya Bang ya. Lingkar dada, kemudian ukuran. Oke. Aku coba komen nih. Tapi Jun, itu untuk suaranya kayaknya belum muncul Jun untuk yang ini. Oh, suaranya belum kedengeran? Ya, suara kedengeran. Oke, sebentar. Ya, ini udah? Kak Arjuna, halo juga Kak. Nah, tuh Kak Arjuna katanya disapa tuh. Ya. Keren nih, keren juga nih hostnya Kak Riki nih. Kakak tuh, keren banget tuh di kita Kakak barang-barangnya. Oke, ini produk sendiri ya Kak Riki ya? FCLO ya namanya ya. Dibacanya gimana nih? FCLO. Nah, sekarang udah ada. Velco ya.
Di bagian F-Claw depannya gitu ya. bordiran, di F-Claw bagian mungkin ya. pinggirnya juga kita bordiran. Belakangnya kita sablonan kak. Belakangnya kita sablonan dari plastis. So ini rekatanya kuat, elastis, tidak mudah pecah dan juga anti mengelupas ya guys, anti mengelupas. Dan Oke. juga kakak bahannya ini kita tebal, bahannya halus dan juga bahannya adem, apalagi di bagian dalamnya. Bahannya tebal kakak, bahannya halus kakak. Badan kalian. Lengkap ya Jun ya. Menginformasikan bahwa produknya meskipun kita nggak tahu nih kita pakainya itu dingin, itu bahannya lembut apa enggak, betul nggak Bang Jun? Benar-benar dia menjelaskan bahwa kita membayangkan bahwa oh barangnya itu bagus, Langsung check out ya. bahwa barangnya itu Betul. lembut. 14 kakak, tunggu apa lagi? Kalau cocok langsung di check out, langsung di Oke. langsung di check out, check out ya. Kak Anas Nasuha, selamat bergabung Kak Anas. Stay tune terus. Selamat bergabung, selalu Oke. menginformasikan, selalu menyapa bahwa teman-teman bayar itu datang, selalu di say hello, selalu di Betul. seperti welcome ya Jun ya, bahwa oke datang terima kasih, Betul. selalu apa istilahnya mengajak gitu pada teman-teman bayar untuk melihat dulu dan akhirnya supaya harapannya menjadi check out di produk yang mereka jual. Betul, betul. Ini bagus nih. Aku tertarik nih ke Riki nih. Ini Alhamdulillah. Udah zuhur aja nih guys ya. Udah zuhur aja nih. Oke. Yang Kalau misalnya dari secara suara itu bagus ya Bang ya. Maksudnya bulat lah gitu, enggak back sound atau apa namanya Noise belakang. noise ya. Noise-nya itu enggak terlalu lah. Terus juga dari segi pendekatan ke teman-teman bayar atau penonton itu juga bagus sih tadi waktu datang notice kalau misalnya ada yang komen atau ada yang baru bergabung itu notice. Terus juga untuk dari segi detail produknya juga bagus, maksudnya nggak hanya luar, tapi tadi bagian dalam ini ya. Nah, mungkin kalau misalnya ini bisa kali ya, kita kan nggak tahu nih ya bayarnya apakah yang badannya besar, gitu. Maksudnya ya ukurannya XL dan lain sebagainya gitu. Kira-kira apakah ada keterangan produk ukuran produk yang seperti itu gitu atau hanya sebatas sampai M atau L seperti itu. Itu. Kemudian topi sih, ini aku nggak tahu yang topi dipakai Masnya apakah juga yang dijual atau berbeda, aku nggak tahu nih. Mungkin bisa biasanya kalau fashion sih Jun, kalau aku lihat gitu ya, aku lihat selalu mereka itu menjadi manekin biasanya Jun, baju, dari topi, celana. Jadi harapannya teman-teman bayar tuh melihat look-nya tuh seperti apa ketika dipakai, ketika matching-nya gitu. Jadi kan bisa aja mereka membelinya tuh nggak satu Jun, jadi mereka belinya bundling. Jadi misalkan kaos, baju, jadi biar langsung check out-nya langsung 2 gitu. Oke, smart. Itu pun menjadi salah satu strategi biasanya teman-teman seller. Biar kebayang dari topi, baju, jaket pun misalkan outer atau misalkan sepatu dengan kaos kakinya. Jadi kan bisa membayangkan bahwa oh, ketika saya pakai bajunya akan look-nya seperti ini. Ketika akan saya pakai bajunya nge-fit ke badannya seperti apa. Itu pun menjadi salah satu strategi ketika live stream Jun. Oke, siap. Menarik gitu ya. Dan sebenarnya udah bagus sih gitu ya. Dari segi videonya, kualitas videonya baik dari Kariki atau dari Kak Roger itu udah bagus gitu. Kemudian host-nya juga aku pikir juga dalam proses seleksi mencari host-nya ini untuk melakukan live streaming juga ada standarnya gitu ya. Buktinya dari segi bukan hanya dari segi suara atau device-nya, tapi dari pembawaan yang menyapa pendekatan ke sellers-nya itu apik kayak gitu. Cuman balik lagi memang ketika viewers itu masuk ke dalam sebuah live streaming-nya itu juga yang harus perlu diidentifikasi lebih lanjut kira-kira seperti apa perilakunya si buyers-nya ini gitu. Kayak gitu. Nah, kalau dari Bang Adi mungkin ada tambahan dari ada materi tambahan atau apa? Masih ada sih, masih ada. Aku akan share scan lagi yang tadi ya. Ini sebenarnya lebih ke sudah muncul Jun ya? Sudah muncul ya? Udah. Oke. Ini sebenarnya lebih mendetailkan, lebih menjelaskan bahwa ketika kenapa gitu
kita Hmm. melarang untuk teman-teman seller ketika ada anak kecil muncul pada saat live streaming walaupun di short video, istilahnya karena konten ini termasuk anak di bawah umur yang mempromosikan produk. Hindari adanya anak di bawah umur di live streaming atau video pendek Anda. Di bawah ini umur didefinisikan sebagai anak-anak yang berusia kurang dari 15 tahun. Karena khawatirnya dari TikTok Shop itu melihat bahwa yang bekerja pada saat live streaming atau misalkan di video itu mempekerjakan anak di bawah umur, John. Oke. Paham. Gitu ya. Jadi apa namanya? Karena yang ngedetek sistem jadi punya persepsi yang seperti itu ya, Bang ya. Bang Andi. Betul. Jadi ya maksudku kalau misalnya teman-teman punya studio atau yang kayak tadi udah dicontohin sama Kak Riki atau Kak Roger gitu ya, itu udah bagus banget gitu. Cuman kadang memang ada beberapa poin atau situasi yang memang justru kayak misalnya ibu rumah tangga gitu harus jaga anak dan lain sebagainya gitu ya. Itu memang harus apa ya namanya? Apa ya namanya? Mungkin kalau aku boleh saran gitu bisa cari host juga atau mungkin ada saudaranya gitu juga yang bisa bantu. Gitu. Karena kan juga justru sebenarnya ketika teman-teman jualan di TikTok Shop punya produk, harusnya ada tim atau orang yang bantuin itu gitu ya. Betul, support juga. Benar, untuk ketersediaan bahan dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa pakai timnya atau orang yang ngebantu. Silakan Bang Adi lanjutkan. Oke. Nah, selanjutnya dan fungsi dan efek menyesuaikan yang tadi yang kita sudah sempat mention di Jundia ketika untuk jamu pelangsing atau misalkan pemutih, jangan sampai istilahnya memberikan klaim bahwa terlalu lebay istilahnya atau misalkan terlalu istilahnya menginformasikan bahwa produk ini tuh langsung gitu. Tapi istilahnya boleh after before, tapi dengan istilahnya bisa kita dengan nalar ya Junja, misalkan ketika penggunanya seperti apa, mungkin membantu memutihkan, bukan menjadi memutihkan. Berbeda nggak Jun? Bisa dapat mencerahkan ya, lebih tepatnya sebenarnya membantu ya. bukan menjadi memutihkan selama 1 minggu. Tapi kan kalau misalkan kita menginformasikan bahwa membantu untuk menjadi kulit menjadi cerah atau misalkan membantu untuk menurunkan berat badan, itu istilahnya bisa menjadi informasikan bahwa tidak menjadi klaim yang terlalu berlebihan. Oke. Nah, sama yang tadi, yang pengalian traffic juga sama, John. Jadi tuh kan bisa kita lihat dari yang produk ini ada dari marketplace yang lain, si biru, oranye, maupun dari hijau, malah sampai diinformasikan dia itu bisa diinformasikan melalui Instagram gitu. Dan jangan sampai teman-teman seller itu menginformasikan, tapi kita tidak akan melarang untuk teman-teman seller untuk berjualan di marketplace pun yang lain. Tapi ketika sudah join ini, jangan sampai ketika lagi live streaming atau sedang short video, itu mengarahkan di luar dari TikTok Shop gitu. Oke. Yang selanjutnya ini di konten yang direproduksi. Seperti apa sih konten-konten yang direproduksi lagi? Ada beberapa, meliputinya ada beberapa contoh video dari kreator lain. Yang kedua, video yang telah direkam sebelumnya oleh kreator sendiri. Jadi ketika udah direkam kreator, terus diulang lagi ya, di-upload videonya. Terus yang ketiga, nge-screen record atau merekam layar yang direkam menggunakan perangkat lain. Atau yang terakhir, di media atau video yang lain direproduksi lagi. Jadi tetap ya, John, tetap untuk ketika membuat konten, video maupun live streaming, dipastikan konten-konten yang kita upload itu harus benar-benar terbaru, harus benar-benar berbeda dari konten-konten sebelumnya, meskipun entah pun itu sama, diharapkan ceritanya seperti berbeda, angle-nya berbeda, sebisa mungkin kalau misalnya memang ada ketika ada percakapannya itu dipastikan juga berbeda gitu. Jangan sampai pak ketiplek harus sama, pak ketiplek meskipun ya dia mungkin
teman-teman buyer juga, teman-teman seller pengennya FYP lagi gitu dengan video yang ini gitu. Tapi kan kita tetap suggest dan menyarankan untuk mau nggak mau untuk membuat konten atau video terbaru. Gitu. Oke. Aku yakin kalau misalnya sebenarnya teman-teman sellers yang udah cukup lama berjualan di TikTok Shop tuh udah ngerti ya Bang seperti ini gitu. Cuman emang buat teman-teman sellers yang baru gitu ya, ini salah satu poin yang teman-teman harus catat, yang teman-teman harus perhatikan gitu. Mungkin untuk biar rame terus short videonya, tapi usahakan untuk membuat video yang baru, fresh video gitu ya teman-teman. Oke. Silakan Bang Adi. Oke. Nah, selanjutnya ini kemungkinan produk palsu gitu. Saat beriklan, kreator dan seller harus menghindari menampilkan nama merek dagang atau logo yang tidak sah dalam bentuk konten apapun, termasuk halaman detail produk, video, dan live streaming. Salah satunya juga sengaja nih, kadang-kadang suka ada nih menabur, bikin jadi blur Jun. Misalkan contohnya ketika ada abang Apple ditutup dengan kertas, atau misalkan ditutup dengan logo-logo nama-nama teman-teman seller gitu. Atau istilahnya dihilangkan untuk logo-logonya, itu sebisa mungkin dihindarkan saja gitu, karena akan bukan khawatirnya lagi, malah jatuhnya ketika akan mendapatkan pelanggaran yang nanti tidak dirasa tiba-tiba poin pelanggarannya menjadi menurun, atau misalkan tiba-tiba kesehatan tokonya menurun, dan akhirnya kan berefek tidak bisa mengikuti program-program yang lainnya gitu. Terus yang selanjutnya, perilaku dan pesan tertulis lisan untuk mengisyaratkan penjualan produk palsu. Biasanya setahu aku jangan menyebut logo biasanya. Nah, itu juga jangan sampai gitu, karena dipastikan, maka dari itu, daripada teman-teman seller harus istilahnya reward gitu, harus ngasih istilahnya ditulis ini itu dan lain sebagainya, lebih baik menjual produk yang benar-benar sesuai maupun ori aja Jun gitu. Oke. Mungkin nih Bang Adi bisa ditunjukkan slide yang mengenai pelanggaran, poin pelanggaran. Nah, sudah muncul? Ya, sudah muncul. Sorry, poin pelanggaran ya. Nah, oke, boleh dibantu nih Bang Adi nih buat dijelasin ke teman-teman. Oke, jadi kan kita ketika teman-teman sudah join itu kita akan memberikan maksimal itu di 48 poin gitu, dan kita pun sebagai teman-teman TikTok Shop juga nggak berharap ya bahwa teman-teman seller itu mendapatkan poin sampai 48 contohnya, karena itu istilahnya teman-teman seller itu udah nggak akan bisa lagi jualan di kita gitu, karena benar-benar istilahnya di banned maupun di suspend gitu. Sebenarnya kita akan breakdown dari beberapa poin-poin yang akan informasi dari sisi poin. Yang pertama, dari 0 sampai 11 poin sebenarnya itu masih bisa kita toleransi ya, dalam artian itu masih dibilang aman, tapi harapannya poin-poin ini jangan sampai melewati batas dari angka 11. Kita naik nih step di 12 sampai 23, bisa dilihat cannot enroll in new campaign, harus untuk mendapatkan subsidi pengiriman. Itu pun kan menjadi istilahnya mengurangi, kita harus mengeluarkan budget juga ya untuk kita nggak bisa ikut campaign maupun subsidi ketika mendapatkan untuk shipping dari teman-teman seller gitu. Naik lagi, misalkan dari teman-teman seller sudah mendapatkan poin di 24 sampai 35. 24 sampai 35, hal yang sama yang tadi di 12-23, tapi Halo Bang Adi. Selama 30 hari Jun. Sayang banget nggak sih ketika teman-teman seller tidak bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di kita, contohnya affiliate kan ini jatuhnya sangat membantu mungkin ya untuk affiliate, teman-teman affiliate, ketika istilahnya membantu untuk memasarkan produk-produk yang teman-teman seller jual itu jadi menjadi lebih luas lagi gitu ya.
Oke. Yang selanjutnya di poin 36 sampai 43 itu sudah mendapatkan warning-nya lagi gitu. Ini kan sudah mendekati 48 ya Jun. Jangan sampai teman-teman seller itu mendapatkan poin sampai segini. Karena berdampaknya seperti apa? Toko itu ditutup selama 30 hari. Dan Oke. selanjutnya tidak bisa mengikuti campaign, subsidi untuk pengiriman barang, apapun, apalagi afiliat gitu, karena udah nggak bisa juga ya gitu ya. Yang sampai. Dan akhir yang di 48 ini, teman-teman seller itu ketika mendapatkan poin 48 itu udah tidak bisa lagi berjualan di kita. Nah, jangan sampai, nah harapannya teman-teman selalu memantau bagaimana sih poin pelanggaran itu sampai mana, dijaga biar supaya poinnya ini tidak meledak ya Jun ya, tiba-tiba dari 0, tiba-tiba 48, tiba-tiba 20, 35. Sayang banget, nanti teman-teman saya itu tidak bisa. Contohnya yang tadi ya, yang 24 sampai 35, teman-teman itu udah nggak akan bisa lagi ikut affiliate. Oke, Gitu Jun. jadi apa namanya mengenai poin pelanggaran ini, terutama buat teman-teman sellers yang baru bergabung gitu ya, harus menitik fokuskan lebih lanjut sih sebenarnya ya, gitu. Jadi kalau misalnya emang pernah terindikasi mengenai pelanggaran ini, bisa langsung ke lapor kendala atau tanya ke AM atau tim TikTok gitu. Biasanya kalau misalnya baru, bisa tanya ke tim TikTok. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gimana cara mengatasinya biar poin ini nggak terus bertambah. Karena emang sebenarnya paling banyak itu mengenai pelanggaran ini ya itu tadi, kalau nggak di short video atau live streaming gitu, dan seputar anak kecil, seputar ini biasanya manekin, yang jual fashion biasanya gitu ya, yang jual fashion, sama satunya lagi itu biasanya seputar apa lagi, manekin, fashion, sama nudity gitu ya, biasanya ya Bang ya, seperti itu. Jadi harus take note, lebih fokus untuk mengenai hal ini, seperti itu. Mungkin di poin selanjutnya Bang, kesimpulannya kira-kira apa yang bisa kita tarik di sesi beliau pada pagi hari ini? Oke, ada 3 Jun. Karena yang harus benar-benar teman-teman seller itu pahami, resapi, dan lakukan gitu ya. Yang pertama, tetap buat konten yang sangat menarik, Jun. Buat konten menarik, entah itu videonya, plot twist, atau out of the box gitu. Yang tadi contohnya yang Arjun informasiin, video disiram air ya di tas gitu. Itu pun istilahnya ketika melihat apa sih gitu, tapi ketika kita melihat videonya itu akhirnya gitu, endingnya bahwa itu menginformasikan bahwa itu keunggulan dari produk yang kita jual gitu. Tasnya itu tidak bisa apa namanya, nggak bisa basah ya maksudnya. Basah gitu, itu pun menjadi unique selling point yang ada di teman-teman seller gitu. Dan itu nggak overclaim karena emang beneran. Ya, betul. Ya, oke, lanjut. Yang kedua adalah hindari pelanggaran video. Yang tadi kan video-video. Contohnya dari munculnya anak-anak, ataupun overclaim, terus misalkan musiknya tidak yang tidak apa ya, aku coba musiknya itu juga apa namanya? Komersial ya musiknya. Betul yang musiknya yang komersial. Harapannya teman-teman menggunakan musik-musik yang sedang hype atau misalnya sedang FYP yang sering banget digunakan oleh teman-teman seller maupun kreator, biar bisa bahwa ketika melihat ini kan bisa aja berhubungan dengan produk yang dijual oleh teman-teman seller gitu. Betul. Dan yang ketiga, tetap harus rajin mengecek kesehatan toko. Jadi bukan cek kesehatan dari badan kita sendiri aja, Jun ya. Kesehatan toko pun itu paling penting ketika berjualan di TikTok Shop. Oke, benar banget. Nah, kalau misalnya bahas soal kesehatan toko itu sebenarnya kaitannya erat sekali sama poin-poin yang di slide sebelumnya ya Bang ya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman emang harus selalu cek secara berkala kesehatan toko teman-teman. Jadi untuk memastikan kalau misalnya di balik layarnya toko teman-teman juga pasti aman gitu dan terhindar dari poin pelanggaran. Kalau misalnya teman-teman punya isu atau kendala tertentu pada saat perjualan, itu bisa posting hashtag lapor kendala ya, itu ada postingannya di setiap hari Selasa dan Kamis ya teman-teman ya, teman-teman bisa cek, nanti akan ada tim
TikTok Hood yang akan membantu untuk mengeskalasikan kendala teman-teman. Hari ini beliau udah banyak banget kita bahas mengenai tips and trick mengenai short video dan juga live streaming. Mulai dari tadi pelanggarannya juga kita sempat spill juga, kemudian tadi ada dari tokonya Kak Riki dan juga tokonya Kak Roger Studio. Nah, harapannya nantinya juga ada teman-teman sellers lain yang juga pengen mengenai short video atau live streamingnya di review itu bisa dihadir di sesi beliau gitu. Hari ini ada Kak Roger Studio dan juga Kak Riki yang sudah berpartisipasi. Nah, mungkin nih Bang Adi ya, aku mau coba share beberapa informasi menarik buat teman-teman semua untuk melanjutkan sesi pembelajaran teman-teman di TikTok Hood, karena kalau misalnya teman-teman sudah bergabung di komunitas TikTok Hood, teman-teman mendapatkan akses belajar gitu ya secara gratis, official, tentunya resmi dari TikTok Shop atau khususnya dari tim TikTok Hood ya teman-teman ya. Jadi aku akan menginformasikan beberapa event atau misalnya acara pembelajaran untuk beberapa hari ke depan seperti itu. Dan di minggu ini Jun ya, di minggu ini. Di minggu ini benar banget Bang Adi, di minggu ini. Sebentar ya teman-teman ya. Aku coba share screen. Oke, ini udah kelihatan? Sudah. Oke. Ini yang pertama ada yang namanya Ngobras ya teman-teman ya. Ngobras ini di tanggal 21 Desember 2022. Kita ada ajak tips viewers anti kabur ala Dung Dung Kids. Nah, ini ada Kak Arfan, owner dari Dung Dung Kids yang bakal berbagi ya teman-teman ya, berbagi mengenai ilmunya seputar viewers khususnya di live streaming. Tadi mungkin ada juga beberapa teman-teman sellers yang bertanya gitu ya mengenai live streaming gitu, viewersnya gimana untuk meningkatkannya. Kalau misalnya kita coba beritahu dari sisi kita sebagai tim TikTok Hood, maka di sesi ini ada Kak Arfan yang akan bagi langsung lewat sudut pandang sebagai buyer, sebagai seller ya teman-teman ya. Nah, ini di hari Rabu 21 Desember 2022 jam 4 sampai jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Nah, buat teman-teman nih seller yang mau join, jangan lupa langsung bisa scan QR ini aja, atau misalkan klik di bit.ly dungdungkids.ts gitu. Dan jangan sampai menyesal bahwa nanti juga akan mendapatkan yang beruntung akan mendapatkan merchandise eksklusif itu dari tim TikTok Shop gitu. Dan nanti pun Ngobras biasanya ketemu sama Kak Afira yang biasanya benar-benar receh, yang biasanya senang-senang happy-happy, nanti akan ketemu di Ngobras di tanggal 21 Desember 2022. Benar banget, aku juga punya informasi yang gak kalah menarik juga nih Bang Adi nih. Sebentar aku coba share screen. Oke, ini udah kelihatan ya Bang ya. Nah, ini kita ada yang namanya bakat atau berkilat besok khususnya di hari Selasa 20 Desember ya teman-teman ya. Itu ada dari tim TikTok Hood atau TikTok Shop. Ada Kak Cindy dan juga Kak Caca yang akan membahas mengenai memaksimalkan orderan dengan melakukan afiliasi. Nah, jadi pastikan teman-teman hadir untuk event bakat ini, tidak ada registrasi atau masuk ke Zoom, sama di komunitas TikTok Hood juga. Kemudian di hari Kamis nanti akan ada Kak Delvisia dan juga Kak Rani dari tim e-commerce atau executive incubation juga yang akan membagikan tips gitu ya mengenai fitur holiday mode, karena kita sebentar lagi akan ada Natal dan juga tahun baru. Mau merayakan harus tokonya ini harus diistirahatkan sebentar gitu ya Bang ya. Oke, jadi bisa saksikan di hari Kamis 22 Desember 2022 ini nanti ada Kak Delvisia dan juga Kak Rani.
Biasanya nanti ketemu langsung sama Kabela biasanya. Kabela yang akan menemani di acara Bapak. Betul sekali. Nah, jadi memang teman-teman harus banget wajib join ya di komunitas TikTok Food, baik di Facebook dan juga Love, dan ikutin berbagai acara-acaranya seperti itu. Gitu. Nah, buat teman-teman seller yang udah hadir, yang tadi udah coba di review juga mengenai short video dan juga live streamingnya, boleh banget untuk diisi form feedback-nya yang udah aku pin melalui kolom komentar di bawah. Jadi aku bisa tahu kira-kira apa yang perlu diimprovisasi di sesi beliau pada pagi hari ini gitu ya. Termasuk salah satunya adalah jam. Biasanya kan kalau misalnya beliau itu jam 4 ya teman-teman ya. Jam 4. Nah, ada beberapa teman-teman yang ternyata bisanya jam 10, jam 11. Jadi kita coba sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan akhirnya beliau ini hadir di jam 11. Seperti itu. Nah, buat teman-teman kalau misalnya ada punya pertanyaan lain bisa disampaikan dengan mengisi feedback form. Kalau dari Bang Adi ada tambahan? Cukup sih, Jun. Karena nanti kan kalau misalnya teman-teman intinya yang tadi pahami, resapi, dan lakukan apa yang dari kita jelaskan hari ini, Jun. Jangan sampai melakukan pelanggaran, karena sayang juga ya ketika misalkan nanti akan mendapatkan pelanggaran kan tidak bisa mendapatkan benefit yang dapat diikuti oleh teman-teman seller gitu. Mungkin dari Kak Arjun ada tambahan juga nggak? Kan aku udah nih berikan informasi, kesimpulan dan sebagainya, masukan. Mungkin dari Kak Arjun ada juga nggak? Kalau dari aku buat teman-teman semua di sini, aku harap konsisten karena banyak juga teman-teman sellers yang dulu sering ikutan dan sekarang juga penjualannya juga meningkat, ikutin campaign. Kalau misalnya campaign ada kasih ibu campaign buat teman-teman gitu ya. Nah, itu boleh ikutin. Nah, makanya join ke grup Love juga, nanti akan ada update-nya seperti apa. Seperti itu, dan pantau terus di komunitas TikTok Food. Oke, mantap. Oke, Bang Adi dan juga teman-teman seller semua, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sesi berbagi beliau belajar ilmu tanpa galau pada pagi hari ini gitu ya. Senang banget hari ini aku bisa nyapa teman-teman sellers lagi gitu ya. Dan juga aku harap juga teman-teman seller semua di sini bisa membagikan ilmunya juga. Kalau misalnya ada sesi seperti ini boleh disampaikan di kolom komentar di bawah. Jadi teman-teman sellers yang lain juga tahu, dan kalau misalnya teman-teman sellers nanti juga ikutan juga buat event sharing session di acara Ngobras ya. Ngobras. Ya, itu biasanya ada Kak Nunung kemarin yang sering ikut acara bakat gitu ya, beliau lah gitu dan lain-lain. Itu akhirnya jadi speaker di acara Ngobras gitu. Betul. Dan banyak lagi teman-teman sellers yang lain, ada Kak Fetin ya, Kak Fetin. Ya. Kan Fetin Brandon juga. Ya, nah. Ada Bang Hepe dulu, sempat Bang Hepe, ada betul. Bang Andre. Betul, benar. Nah, jadi masih banyak teman-teman saya yang sudah memberikan tips and tricks, memberikan pengalamannya, memberikan journey-nya, memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman seller, dari seller untuk seller. Benar banget. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk ikut event-event yang lain. Terima kasih sudah hadir di sesi beliau pada pagi hari ini. Jadi jangan lupa untuk pantau terus komunitas TikTok Food. Sampai jumpa di event selanjutnya. Sampai bertemu sellers. Dan Bye-bye. happy selling. Happy selling. Selamat hari Senin.